namanya rezeki itu datangnya dari Allah. Betul. Gitu, dari di atas. Kalau emang jalan gue bener, niat lo baik, niat kan? gue baik, kenapa gue harus takut? Bukannya gue nantangin, tapi gue rasa gue percaya banget kok niatan gue ini baik dan yang tahu cuman gue gitu loh. Gitu. Jadi gue rasa gue jalanin apa gue udah yakin ya gue jalanin. Gak usah takut sama konsep-konsep yang ada seperti itu. Karena balik ke orangnya lagi gitu. Walaupun dia nggak nikah, sekarang gini nggak kelamaan nggak nikah. Akhirnya gonta-ganti pacar, punya image jelek, playboy. Lalu gitu. MSC katanya Iya. play. Hello, Apa? Apa? Milo, Apa? Apa? Milo. Hampir salah lo. Salah. Oke, penelpon berikutnya aja. Penelpon berikutnya. Password penelpon berikutnya. Jack. Ah, Jack. ya? Sama musik ya, Jack. Iya. Kenapa dibilang tadi? Apa? Jack, sebut sahabat Jack musik, Jack. Jack. Sebut sahabat. saja. Sebut saja. Jack, sebut sahabat Jack musik, Jack. Jack, sebut saja musik Jack. Kasih, mau nangis ya udah nggak apa-apa deh. Siapa nih? Lampung. Labong. Di mana? Sampurna. Di mana? Lampung. Lambung. Udah langsung lagu pertamanya deh. Lagu pertama. Gak bisa nebak. Syukurin lo. Ya udah. Ya gue aja yang nebak dia. Apa tadi tahu kan Dewa kan? Gue deh, Paruh napas. Paruh napas, it must have been love. Gampang banget, lo udah gitar lo harusnya. Iya, harusnya gue ada gitar. Tadi penelpon kedua Handoko orangnya cool banget. Halo? Hah? Cool. Itu bener loh. Penelpon ketiga mau nangis. Adiknya Jahat. Handoko. Ada Handoko emang. Adiknya. Saudaranya Hartono. Unik-unik banget ya. Tapi gue Bapaknya. baru sekali loh ya lo nelfon di celak. Mungkin dia punya adik cewek cantik, dia mau iparan. Jodohin Ya, belum. Kelihatan sih capek. dari tambang roman-romannya kelihatan emang ya. Picisan banget gak sih? Ya, picisan banget. Hancur. Tapi Uya pengen nanya nih sama David nih. Apa Cuy, nih? so imut banget. Boleh. Nah, Uya pengen nanya sama David nih. Ya, gini, Kenapa ya? kadang-kadang ada pepatah Eskimo yang mengatakan cimil kecil pilih kecil pangkat cak pocut. Artinya? Yang artinya kadang-kadang cinta tuh tumbuh dari sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Oke. Itu karangan gua aja sebetulnya. Nggak ada Eskimo. Seperti halnya begini. Sang istri Ya, ibu, udah mulai dewasa nih dia. Gimana ya? Uya. jadi seorang Heeh. ibu David Halik gitu. Di rumahnya panggil ibu David dong. Ibu David. Kalau di komplek Di komplek sama ibu-ibu PKK-nya. nggak ikutan ibu-ibu PKK. Oh enggak ikut. Ibu-ibu Korpri. Ibu David Halik itu katanya dulu emang sama-sama Abang None. Ya, tapi dari tahunnya atau wilayah yang berbeda, tahun yang berbeda. Wilayahnya beda, tahunnya juga beda. Heeh. Oke. Nah, bingung kan? awalnya mungkin dulu lo udah saling tahu gitu ya. Cuman sama-sama nggak punya perasaan apa-apa gitu loh. Atau mungkin justru sama-sama cuek gitu ya. Tapi karena satu momen tertentu yang akhirnya mungkin lo sering ketemu gitu atau mungkin gimana lo jadi akhirnya suka dan akhirnya lo sama dia serang merit. Coba bisa ceritain nggak? Gimana sih awalnya? Lu udah ceritain tadi semuanya. Ngapain lo tanyain lagi kalau gitu? Ketemunya di Abnon. Ya, kenalannya Lu udah jelasin tadi semuanya. Apa Bego gue mau banget jelasin gua. lagi? Tapi gimana tuh? Mungkin lo sempat benci dulu kali atau Nggak, bisa akhirnya jelas. lo Nggak, sadar jelas. lo realize kalau Wah, ternyata dialah putriku. dialah putriku gitu loh. Yang jelas awalnya benar tadi kayak gue ceritain terpaksa dari awal lagi ya walaupun udah ceritain ya. Awalnya emang gue udah kenalan dulu sama dia, udah dikenalin sama sahabat gue waktu SMP gitu. Waktu itu kita nonton bareng, udah temenan biasa, dan nggak ada perasaan apa-apa gitu, teman biasa aja. Terus habis itu ketemu pas gue lagi kebetulan gue main ke dinas pariwisata. Sudin gitu ya. Bukan Sudinnya, dinas pariwisata. Soleh. Dia bukan Udin. Waktu itu Soman. Pak Dule waktu itu. Oh, Pak Dule ya. Jadi dinas pariwisata ke sana buat mentoring anak-anak Jakarta Selatan. Sampai di sana gue ngeliat ada temen gue itu yang gue dikenalin sama sahabat gue. Loh ini ikutan Apnon juga. Nah dari situ udah deh. Telepon-teleponan. Waktu itu gue siaran di radio. Jadi pagi gitu karena gue siarannya early in the morning. Terus dengerin ya mau lagu Ngirim apa? lagu. Oh iya, lagu enggak gue nanya. biasa, Gue ngirim pertama lagu. gini, taktik gue
ini morning call, gila. Udah kayak layanan hotel aja. Morning call, kentang, somai. Terus. Gue bilang bangunin dia pagi kan karena dia harus jam 7 udah harus sampai di dinas pariwisata. Terus gue bilang mau lagu apa? Biasa taktik penyiar. Terus Gending Jawa. Terus dari situ udah lanjut ngajak nonton sampai akhirnya selang hampir setahun lah gue jalan sama dia. Terus gue pikir ya udahlah. Kayaknya nih emang cocok sama gue kayaknya ya, gue bilang. Karena kekurangannya dia, kelebihannya gue, kekurangannya dia. Jadi saling melengkapi. saling ngisi lah gitu dengan kata lain kayak gitu. Dan gue juga sama dia bisa beradaptasi gitu. Padahal awalnya kalau gue ngeliat dia tuh orangnya kayaknya gimana ya gitu. Kayaknya cuek gitu. Ternyata pas udah gue ngobrol-ngobrol sama dia, wah ternyata dia Ternyata bebek. bebek banget. Bebek. Nah, orangnya benar-benar peduli gitu loh sama sekitar. Ya itu yang bikin gue tertarik sama dia gitu loh. Oh, tapi Fit akhirnya sampai lo memutuskan untuk menikah sementara karena lo lagi Kalau naik-naiknya gitu. Kalau gue rasa gini kan orang banyak yang bilang kalau karir itu kalau lo lagi ibaratnya lagi baru memulai sesuatu kalau bisa apalagi dunia entertain jangan nikah dulu. Gue bukan termasuk orang yang setuju sama hal itu ya. Sama. Karena gue percaya yang namanya rezeki itu datangnya dari Allah, gitu, dari di atas. Kalau emang jalan gue bener, Niat lo baik, niat kan? gue baik, kenapa gue harus takut? Bukannya gue nantangin, tapi gue rasa gue percaya banget kok niatan gue ini baik dan yang tahu cuman gue gitu loh. Gitu. Jadi gue rasa gue jalanin apa gue udah yakin ya gue jalanin. Gak usah takut sama konsep-konsep yang ada seperti itu. Karena balik ke orangnya lagi gitu. Walaupun dia nggak nikah, sekarang gini nggak kelamaan nggak nikah. Akhirnya gonta-ganti pacar, punya image jelek, playboy. Lalu MSC katanya playboy waktu itu. David kan image-nya playboy gitu. Gila yang bener lagi nih. Nih, penonton pemirsa TV seluruh Nusantara terus pendengar Radio S. Gue pulang dulu. Pulang. Jakarta Infotainment Station dan juga mungkin penonton di studio. Iya. Pernah nggak dengar kalau David Halek tuh dulu punya image Playboy. dia orang playboy? Enggak tuh. Enggak ya? Enggak kan? Enggak kan? Playboy. Ah, lu gini-giniin. 2000. David kan sering banget ya muncul di TV, pasti banyak nih cewek-cewek yang ngefans sama dia. Dan Iya. akhirnya lo sebagai seorang cowok mesti mengakui Nggak, bahwa lo gua pasti rasa kagum-kagum gini. dengan wanita cantik. Gitu. Kalau sama wanita cantik ya pasti yang namanya manusia pasti kan suka ya ngelihat. Cuman Iyalah. Oh iya. kalau gue ngeliatnya gini, ini salah satu cara gue untuk mengantisipasi itu semua. Dengan gue nikah, gue udah kebetulan gue ketemu sama pasangan yang pas. Jadi gue bisa membentengi diri gue apa yang harus gue lakukan ke depan. Jadi gue udah nggak mikirin pacar lagi. Gue udah ada target ke depan lagi ya udah yang masalah pacar gue udah nggak mau pusing lagi deh. Gue masih banyak yang harus gue kejar. Sekarang ke depan gue pengen punya keluarga yang sakinah, gue pengen masa depan anak-anak gue juga cerah, keluarga gue juga seneng, orang tua gue. Jadi gue lebih ke fokus ke sana dan gue juga bisa lebih konsentrasi di karir gue gitu. Kalau Gitu. sekarang Kalau misalnya sekarang gini lo pacaran, lo ribut, wah ribut sama pacar. Kenapa lo harus ribut gitu? Kenapa harus pusingin misalnya lo putus sama pacar? Lo kan baru pacar, belum istri. Gue nggak mau kepusingin sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi gue bilang, ngapain gue buang-buang waktu gue dengan gonta-ganti. Terus kalau gue putus sama cewek, pasti kan nanti akan ada satu dampak yang jelek. Kalau putusnya baik-baik, pasti akan ada yang sakit hati kan gitu. Kalau walaupun itu baik-baik deh kalau gue bilang, pasti ada yang ngerasa, aduh kenapa sih harus putus? kadang-kadang mungkin yang putus baik-baik lebih menyakitkan kali Iya. ya. Kadang-kadang kalau ketemu lihat dia gandengan sama cowok lain kan pasti, Serasi. gue nggak mau lihat situ. Soalnya ketemunya di Eropa lagi sendiri. Kira-kira kayak gitu, kira-kira pemikiran gue kesana Tapi gitu. kita balik lagi ngomongin keluarga David. Nah, istri lo sebenarnya ngedukung nggak dengan apa yang lo Yang ada jalanin sekarang sekarang? ini. Kalau Atau gue mungkin dia pengennya lo punya usaha lain yang memang jelas gitu. Gini, kalau gue ngeliat untuk saat ini ya istri gue, keluarga gue, ibu, bokap, nyokap gue, semuanya deh ya. Support itu habis. support gue, adik-adik gue juga, istri gue juga. Jadi gue nggak begitu, alhamdulillah. Jadi ini yang bikin gue semakin mantep, maksud gue akan lebih konsentrasi lagi di sini gitu. Karena gue dapat dukungan. Nah kalau masalah kedepannya, kita juga tahu, gue juga sadar bahwa yang namanya dunia entertain ini punya siklusnya gitu. Nggak selalunya muter orang, gitu ya. nggak selalunya seseorang ada di atas atau nggak selalunya orang itu ada di bawah. Pada saat nanti gue ada di bawah, gue juga akan antisipasi itu semua. Lagi juga gue punya kaki satu lagi di dunia edukasi ya, dunia pendidikan gitu. Satu lagi dunia mana satu lagi? Ini satu lagi. Jadi gue bilang gue punya latar belakang pendidikan. Gue bilang gue pengen gunain juga ilmu yang gue. Itu ada modal lo juga mungkin nggak sekarang mungkin secara nyata nggak kepake, cuman mungkin di kemudian hari. Kemudian gue yakin banget itu pasti kepake. Gue yakin banget. Betul. Gitu. Jadi gue pikirnya ke depan aja lah prospeknya. Jalanin aja. Sekarang your wife, istri lo apa kerjanya mungkin di entertain juga atau mungkin kantoran? Manajerin lo. Jadi dulu istri gue tuh dia kerjanya sebagai
pembaca berita, announcer gitu ya. Announcer di salah satu stasiun TV, tapi TV kabel gitu ya. Dan sekarang karena waktu itu ya kecapean banget, terus ya udahlah dia pikir dia mau istirahat, ya udah sekarang dia kuliah deh. Kuliah. Sekarang dia kuliah. Kuliah lagi. Oke. Tapi Apa, belum? kita nanti akan lanjut lagi. Iya. Gitu Oh, ya. udah ditandain. Udah ditandain soalnya ya. Bilang artinya begini ini begini, commercial break, begini. commercial break gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi mungkin soal sekilas lagi kehidupan. Sekilas kehidupan. Tapi seperti biasa akan ada yang mau lewat dulu Ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi. Mana tadi yang mau lewat? Nggak Hilang tuh orang. apa-apa. Ya udah, tapi nanti kita lanjut lagi dan sama-sama hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5.